Terus, nah pertanyaan Sir kan, apakah dia itu puitis? Nah, ada yang menjawab iya. Jawabannya American novelist. Bukan kan? Siapa itu? Who is that? Udah hilang lagi. Tadi dibilang I can answer, sekarang udah hilang. Hello? Oke, Mbak Ulfa. Poet, not put. Poet, seperti poetry. Nah, jadi dia merupakan puitis. Ya enggak? Betul tidak? Nah, pertanyaannya lagi, what is the title of the text? Pertanyaannya siapa? Apa judulnya? Iya, lanjut, Mbak. Halo? Si kan? Itu Sir herannya lihat mahasiswa reading 1 ini. Saya, Sir. Tapi ketika dijawab, pertanyaannya apa, Sir? Itu kan. Makanya sekali lagi Sir tekankan. Tunggu dulu, Sir dengarkan dulu pertanyaannya. Baru dijawab. Bukan, saya, Sir. Terus, ya Mbak, silakan. Apa pertanyaannya, Sir? Aduh. Nah, jawab, Mbak, jawab. Ayo, Mbak. Si? Ya, siapa itu? Aha. Iya, ini tentang si Moby Dick. Bukan tentang Herman Melville kan? Jadi kalau kita juga seperti pertanyaan-pertanyaan tadi kan ada bertanya tentang siapa, ya kan? Apa? Atau di mana? Ataupun waktu. Itu langsung bisa dilihat di dalam sebuah teks secara cepat. Jadi kalau ada di dalam pertanyaan seperti itu, langsung saja dilihat di dalam teks itu, ya. Tidak perlu dibaca secara keseluruhan. Oke, sudah paham? Alright, now we can go. Do you have any questions so far about scanning in the short text? No? Alright, I think you can take a look page 2.23. Bisa dilihat nggak? Sudah. Sekarang kita nggak usah membaca dulu ya. I just want to test about how you can understand to use this technique of scanning ya. Oke, nah pertanyaan Sir. Oke. When is the news? Pertanyaan Sir. When is the news? Ya Mas. Mas Ahmad. Iya, itu pun Jasim. Kapan beritanya, Mas? November 10. Gitu, Mbak. Mas. Ya. Nah, jadi kalau ada bahasa Inggrisnya itu biasanya kan bahasa Inggris itu dikatakan November 10. Ya, bulannya dulu baru tanggalnya, bukan tanggalnya dulu baru bulannya. Kalau di Indonesia kan seperti itu. Ya kan? Oke, thank you, Mas. Now the next question. How many percent that the house in the Capiz province are destroyed?
Oke, Mbak. 90%. How can you find the answer? Alright, can you read it, please? Itu kenapa suaranya berbayang ya? Ada yang pakai loudspeaker di sini? Halo? Itu suaranya kenapa pakai berbayang ya? Ada yang pakai loudspeaker di sini? Jadi dimohonkan jangan pakai loudspeaker ya. Ya udah nggak apa-apa, lanjut Mbak. Read it, Mbak. Baca-baca lagi Pak, sekali lagi. The Philippines 86,000, not 100,000. Destroy, not destroy. Alright, thank you Mbak. Now the question. Okay, how many people is missing? Ya, ayo Mas. Berapa orang yang hilang? 515 people. Oke, jadi yang mana Mas jawabannya? How many people are missing? Is that true? 400? Jawabannya more than Mas, bukan 400. Jadi katanya kalau dibilang more than berarti lebih dari 400. Oke, it's okay. It's close ya, mendekati jawabannya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. This is the last. Oke. How many people were homeless when the typhoon is happened? Who is that? Ayo Mbak. 4,000. 4,500. Is that true? Ayo, siapa yang bisa jawabannya lagi? Wah, berarti di sini masih banyak ya bagaimana cara membaca angka ya. Bisa dilatih ya di rumah nanti ya. Halo Mbak, Mas, bisa nanti kalau di rumah bisa dibuka-buka atau di browser di internet bagaimana membaca sebuah harga ataupun jumlah ya. Oke, nah siapa yang bisa membaca ini? Million? Ini juta ya? Ayo, satu orang dulu, satu orang. Siapa yang bisa? Iya, 45,000. Jadi kalau ada 400.000, kalau ada 400.000, ratusnya dulu disebutkan. 400, jadi 400. Jadi kalau ada thousand-nya itu baru disebutkan thousand. 445,000. Seperti itu, oke? Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Sudah paham kan bagaimana men-scanning di dalam short article? Sudah kan? Sudah paham kan? Alright, now we are going
Itu angkanya bisa dibaca kok nanti latihan nanti ya. Nanti sertanya tiba-tiba ya angkanya ya, tolong nanti dijawab ya. Oke. Now, we are going how to scan a book. Ya. Jadi di dalam buku ini kan biasanya kita bisa scan itu melalui table of content, chapter, index, and reference. Oke. Nah, pertanyaan sir, siapa yang bisa jawab kenapa kita men-scanning di dalam buku itu di dalam table of content? Apa itu table of content? Ya, daftar isi. Kenapa kita men-scanning di dalam daftar isi? Apa? Iya. Iya, siapa itu yang jawab tadi? Siapa? Mbak Ulfa ya? Nah, seperti tadi yang dikatakan Mbak Ulfa itu kita bisa menemukan topik-topik penting atau garis-garis besar yang ada di dalam buku. Nah, sama seperti yang dikatakan Sir tadi, keyword itu adalah garis-garis besarnya ya kan? Atau kata besarnya yang bisa kita temukan di dalam sebuah teks. Nah, sekarang di dalam buku kita bisa menemukan topiknya itu di dalam table of content secara cepat. Nah, contoh kan kalau kita melihat, bisa dilihat nggak buku reading 1 kita ini? Bisa kan? Nah, kalau kita lihat daftar isinya, bisa dilihat daftar isi. Nah, kita lihat reading for pleasure unit 3. Halaman berapakah itu? Reading for pleasure unit 3. 1.25. Nah, jadi kita secara langsung bisa secara cepat menemukan topik di dalam buku ini, oke? Nah, bagaimana kita menemukan chapter? Kenapa kita menemukan chapter? Judul, kenapa kita? Kenapa rupanya dengan judul? Ya, itu artinya merangkum ya. Ya enggak? Merangkum atau apa isi dari teks tersebut. Nah, bagaimana dengan indeks? Apa itu indeks? Indeks ini bukan toko Indonesia ya. Ya. Apa itu indeks? Rincian apa? Urutan. Iya. Jadi udah pernah lihat indeks kan? Di dalam buku ya, di dalam buku. Iya, usually it's behind of the book, ya. Di belakang buku itu biasanya ya. Nah, lalu apa itu reference? Sumbernya atau daftar pustaka. Nah, di dalam buku ini juga kita bisa melakukan scanning. Scanning itu kita bisa melihat topik-topik di halaman berapakah itu, ya nggak? Biar kita nggak terlalu capek mencari, kita bisa lihat di dalam table of content, chapter, ataupun index. Oke? Paham? Oke, now please take a look page 2.25. What is it? Apa ini? Nah, pertanyaan sir, ini biasanya di mana kita temukan? Di table of content, di index, di chapter, atau reference? Table of content, really? Reference, really? Di mana? Di teater. Maksud sir, biasanya kalau di dalam buku ini, di dalam buku kita temukan seperti ini, di mana kita temukan, Mbak? Bukan di teater ya, Mbak? Di mana? Ke table of context.
Biasanya ini bisa kita temukan di dalam betul tidak? Ini kita temukan dalam indeks. Halo? Yes, kenapa Mbak? Siapa tadi bilang yes? Ayo. Ayo. Ayo Mbak, siapa tadi bilang yes? Ayo, kenapa? Ayo Mbak. Nah, biasanya kan indeks itu kan urutan. Berurut kan? Nah, pertanyaan Sir, ini berurut enggak? Enggak. Misalnya berurut itu mulai dari abjad A, B, C, D, seperti itu Mbak, Mas. Tidak. Are you sure? Berurut. Kenapa semuanya ragu-ragu? Jangan ragu. Karena baru berarti nggak dibaca dong bukunya. Ya kan? Nggak urut kan? Ini nggak berurut kan? Nah, ini nggak berurut nggak? Kenapa reference, Mbak? Referensi itu nggak tahu nggak? Kalau referensi itu harus ada judul bukunya, pengarangnya. Ya nggak? Nah, jadi ini adalah ayo apa, I? Iya, jangan ragu. Kenapa ragu? Berarti nggak dibaca bukunya kan? Ayo, berarti nggak dibaca kan? Ya, nah, alright. Jadi seperti inilah contohnya ya. Jadi ini hanya diperkecil aja. Oke? Sudah dilihat? Now we are going, please take a look page 2.28. Sudah dilihat? Halaman 2.28 aktivitas 3. Sudah? Oke, pertanyaan Sir nomor 1. Scanning can be found in unit 2. Is that true or false? Scanning can be found in unit 2. Is that true or false? Itu scanning bisa ditemukan di unit... Hah? False. Kenapa, Mbak? Hah? Gak ada unit 2. Unit 2. Ayo, itu false atau benar? Kenapa, Mbak? Sebenarnya jawabnya apa? In module? Module 2, not unit 2. Iya kan? Nah, pertanyaan Sir kan, topik scanning itu bisa ditemukan di unit 2. Itu benar atau salah? Topik modul itu modul 2 atau unit 2? Jadi jawabannya false atau benar? Fokus dulu. Halo? Fokus dulu, Mbak. Ya, di modul 2, not unit 2 ya. Oke? Nah, lanjut pertanyaan Sir ya. Nah, pertanyaan lanjut. Nah. Halo? Oke. Can you mention page number of the topic previewing, scanning, and skimming? Ya, halaman berapa itu tentang previewing, scanning, and skimming? Ayo langsung cepat. Tadi kan kita langsung bisa lihat daftar isi. Nggak usah dibolak-balik bukunya, Mbak.
1.3. No. Ayo yang lain. Siapa tadi? 1.1. No. No. Nah, pertanyaan answer sekali lagi ya. Di manakah bisa ditemukan topik previewing, scanning, and skimming? Page, halaman berapa? Belum fokus berarti. Nah, pertanyaan answer kan? Ayo semua didengar ya. Di manakah bisa ditemukan? Halaman berapakah ditemukan topik previewing, scanning, and skimming? Bisa nggak dilihat halaman 9.1? Bisa nggak dilihat langsung table of content-nya? Iya kan, benar kan? Ayo semuanya ini pada ngantuk ini. Bangun dulu semuanya. Ya kan? Jadi fokus ya, sekali lagi ya. Apakah di unit is Unit 3 Module 8 is about scanning for pleasure? Is Module 8 Unit 3 about scanning for pleasure? Hah? Yes, kenapa Mbak? Siapa yang jawab itu? Kok Tuai Puji ini bukan bahasa Mandarin? English. Siapa tadi yang jawab? Siapa yang jawab? Ayo Mbak Puji. Fokus ya Mbak Puji. Aha. In module 7. Kan nggak fokus lagi mbaknya. Nah, pertanyaan answer itu, di manakah bisa, apakah benar? Modul 8 itu unit 3 tentang scanning for pleasure. Benar nggak? Nah, jadi jawabannya apa? Reading, flow, play? Iya, seperti itu, Mbak Puji. Sudah Mbak Puji? Mbak Puji? Are you still there? Nggak usah bingung. Perhatikan aja tadi kan kata Sir, Unit 8, Module 8. Iya nggak? Betul tidak? Module 8, Unit 3. Itu tentang scanning for pleasure. Apakah itu benar atau salah? Jadi jawabannya? Salah. Jadi jawabannya itu reading for pleasure. Sudah paham? Ayo semuanya. Kalau ada masih bingung ditanya Sir ya. Oke, do you have any questions so far about scanning a book? Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Sudah ya? Kalau nggak ada pertanyaan, tolong nanti di chatting Sir-nya ya. Alright, so we can go about two short text. Tadi kan kita sudah belajar tentang short text kan? Bagaimana scanning short text. Nah, sekarang kita ada dua teks yang mempunyai informasi sama, tetapi dia itu ditulis di dalam artikel yang berbeda. Isinya itu sama, tetapi dia sumbernya itu berbeda. Okay, you can take a look page 2. Ini halaman berapa ini? Oke. 36, 2.36. Sudah? Atau bisa dilihat nggak teks ini? 2.37. Kan ada dua. Ya nggak? Bisa nggak dilihat? Nah, ini kan ada dua teks kan? Nah, teks yang pertama itu tentang apa? The New York Times astronauts near Iran's satellite for the first time. Nah, yang kedua itu shuttle snares disable satellite crew restless orbiters abroad.
Oke, aboard. Oke. Jadi sama nggak itu topiknya? Sama tentang apa? Satelit. Nah, sama juga tekniknya seperti yang di short text tadi. Jika ada pertanyaannya tentang who, what, when, bisa langsung secara otomatis ditemukan di dalam dua teks yang sama ini. Oke? Sudah paham? Oke, ada pertanyaan sejauh tentang ini, tentang two short articles? No? Oke, jika tidak ada, do you have any questions so far about scanning for our lesson tonight? Ada nggak pertanyaan? Nggak ada ya? Ya, siapa itu? Who's that? Ya, hello, it's me. Nanti sir akan kasih di grup ya. Contoh indeks ya. Indeks itu samanya itu semua rangkuman atau ditentukan topiknya. Topiknya itu berada di dalam satu tempat, tetapi topiknya itu berurutan. Seperti abjad. Ya, saya akan kirim contohnya ini di dalam sebuah buku, oke ya. Biar bisa dipahami juga ya. Nih, saya sudah kirim di grup ya. Nah, nanti kan indeks itu dalam buku kan sama dengan juga sebuah rangkuman. Oke. Sudah lihat di dalam grup? Seperti itu, Mbak. Oke, bisa dilihat ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Udah? Nggak ada ya? If you don't have any question, okay, I will close our class for today. The conclusion for... Bentar, Mbak. Conclusionnya. Kesimpulan, Mbak. Mau kemana, Mbak? Okay, the conclusion for our topic for tonight is scanning is about... It is used when reading all types documents, and then the second, we can scan for the specific information and we work quickly when we scan. Jadi intinya ini kita melakukan scan agar kita mendapatkan informasi yang lebih spesifik, lebih cepat. Oke? Alright. Thank you for today. So we have quiz. Kita mempunyai mini quiz. Kayak kemarin. Okay? Are you ready? Okay, the question is, are you okay if we close this class tonight? Iya, jadi nggak ada quiz kok. Jadi hanya tesnya doang. Okay, so thank you very much for your attention for this class for tonight. I hope you can understand, and if you have any question, please let me know, okay? And see you for next week, and bye-bye. You're welcome.